Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikami, amma ba'd. Saderenge ngaji kula mulai kula badhe matur niki rada kepeksa. Kepeksa niku pripun menapa ikhlas mung kepeksa. Kalau lewat kepaksa, sebab nopo dipaksa, pripun mergo nasib, mergo nasab, betul sebab orang dipaksa. Terus semugi-mugi istiqomah, kalau dikontrak disuwun ngatamaken kitab yang kula pilih. Al-Adabu Fiddin, rambu-rambu etika atau rambu-rambu tentang akhlak, tentang budi pekerti. Karanganipun Imam Ghazali. Mugi-mugi sebab kitab niki kita saged angsal barokahipun. Saderenge dipun mulai, kula suwun dedek kirim Fatihah atau musannif ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in wa masyayikhina wa asadatina wa jami'al ummatina jami'il musannif wal mu'allif kutubil ulum al-islamiyya khususan tawhid wa ila hadrati jami'il masyayikh wa as-sulasatat talabat al-khutbah hadina masyaallah كما هدينا على شهر شهر الله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Niki kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana fa'akmala khuluqana. Imam Ghazali memulai dengan muqaddimahnya, segala puji bagi Gusti Allah yang menciptakan kita lantas menyempurnakan akhlak atau pekerti kita. Wa adabana fa ahsana adabana. Dan Allah mendidik adab atau mendidik budi pekerti, lantas kita menjadi memiliki pekerti yang baik. Wa syarafana bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ahsana tasyrifana, dan Gusti Allah memuliakan kita dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan kita dijadikan umat Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi sempurna kemuliaan kita. Supaya yang tidak ukhrna dengan qasidah burdah lama ta'allahu ta'ina li ta'ati bi akramir rusuli kunna akramal umam. Jadi ketika Gusti Allah nimbali Kanjeng Nabi untuk taat kepadanya dengan panggilan akramar rusuli, dengan panggilan utusan yang paling mulia, sehingga dengan panggilan itu Gusti Allah mengangkat derajat Kanjeng Nabi dengan derajat sebagai Nabi yang paling mulia. Maka kita sebagai umat kunna akramal umami, menjadi umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Suma aqulu wa billahi taufiq. Inna akmalal akhlaqi wa a'laha wa ahsanal af'ali wa abhaha huwa al-adabu fiddin. Di antara pekerti yang ada, di antara perbuatan-perbuatan atau etika yang ada, yang paling mulia, yang paling sempurna adalah
al-adabu fiddin, adab-adab di dalam agama, adab-adab atau etika dalam beragama. Wa ma yaqtadi bihil mu'minuna min fi'lir rabbil alamin, dan perkara-perkara yang Allah gak pernah jadi orang kafir menentang peraturan Gusti Allah tetap memunculkan matahari walaupun tidak ada yang menginginkannya atau tidak ada yang mengharapkan. Bahkan semua Rasul pun artinya dari rasa syukur, dari rasa dari sikap Gusti Allah menghamba itu juga perkara-perkara yang harus diambil oleh seorang. Terus yang kedua, akhlaknya para nabi, akhlaknya para utusan. Jadi dua perkara itu adalah perkara yang harus diikuti oleh orang-orang mukmin. Waqad adabanallahu ta'ala fil Qur'an bima arana bihi minal bayan, dan Gusti Allah mendidik atau memberikan pelajaran tentang adab atau tentang adab atau tentang pekerti yang baik melalui perkara yang kita ketahui, keterangan-keterangan yang kita ketahui di dalam Al-Quran. Maka kenapa tiang sakniki jarang memiliki akhlak yang baik, menurutnya akhlak yang baik ning zaman sing saiki, dikarenakan sangat sedikitnya orang yang memahami Al-Quran. Itu satu. Terus yang kedua, tidak menyikapi Al-Quran sebagaimana semestinya. Artinya Al-Quran itu hanya digunakan sebagai bacaan, tidak dipelajari, tidak digali pemaknaannya, sehingga Al-Quran tidak menjadikan seseorang untuk menjadi lebih baik. Mulai dewe Kanjeng Nabi, ana zaman sampeyan menungso wong iku maca Quran tok tenggorokan tok, ora tekan ati. Artinya dekne mau maca tok, gak mengambil pelajaran apa yang ada pada Al-Quran, sehingga orang bekas nih ati wong maca ning ora paham. Mulane sithik-sithik ana terjemahan ana apa Al-Quran difahami. Dari sekian banyak ayat ataupun surat Al-Quran yang ada, ulama membagi beberapa bagian ayat atau surat di dalam Al-Quran. Satu, ayat atau surat Al-Quran itu ada yang menyebutkan kisah atau bercerita, koyok dene ceritanin Nabi Lut, koyok dene ceritanin Nabi Yusuf, koyok dene ceritanin Nabi Ibrahim. Jadi semua yang ada pada Al-Quran kebanyakan satu berisi tentang kisah atau cerita. Terus yang nomor dua, perkara yang muncul di Al-Quran, ayat-ayat yang ada pada Al-Quran, ada yang berupa ibrah,
ibrah niku pelajaran. Gusti Allah marai, Gusti Allah memberikan ilmu, Gusti Allah memberikan pengetahuan pada hambanya melalui Al-Quran. Contoh, Gusti Allah dawuh wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berjalan pada edarnya, berjalan pada tempatnya dia berputar pada porosnya. Dan itu takdirul azizil alim, dan itu menjadi takdir Tuhan yang maha mulia. Artinya Gusti Allah memberikan pelajaran atau pengetahuan pada hambanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Gusti Allah dalam ayat Al-Quran juga berisi tentang nadhiru wa basyir, peringatan atau ancaman, dan juga berisi tentang informasi atau kabar gembira. Nadhirun, contoh seperti Gusti Allah ngendikan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan petunjuk, orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang sudah diturunkan pada Taurat dan Injil, itu adalah orang-orang yang terkena laknat Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Itu salah satu contoh ayat yang menyebutkan bahwa Gusti Allah memberikan ancaman atau peringatan pada orang-orang Yahudi. Terus ayat-ayat yang menyebutkan kabar gembira, contoh innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian atau balasan surga-surga yang di bawahnya ada aliran sungai. Itu yang ketiga. Yang keempat, dari ayat Al-Quran niku ada bagian yang berisi tentang an-naskhu. An-naskhu niku pengubahan atau perevisian hukum atau perkara yang sudah ditetapkan Gusti Allah. Contoh, Gusti Allah zaman Kanjeng Nabi pertama kali dakwah, khamr atau arak itu tidak diharamkan secara mutlak. Gusti Allah dawuh wala taqrabu sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Dari zaman Kanjeng Nabi pertama kali dakwah, itu khamr atau arak tidaklah haram secara mutlak, akan tetapi dia dicegah ketika seseorang hendak melakukan sholat. Tetapi ketentuan Gusti Allah, hukum yang ditetapkan Gusti Allah nanti ini direvisi atau diubah atau diganti, sehingga Gusti Allah dawuh innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Jadi khamr itu adalah perkara yang najis, termasuk perkara atau perbuatan syaitan, sehingga dari situ ada perubahan hukum. Nah, ini kok Al-Quran. Nah, kan perubahan hukum ini bukan berarti Gusti Allah pelin-pelan dalam penetapan hukum. Mereka Gusti Allah dawuh ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi perkara sing tak nasakh, perkara sing tak hapus, tak ubah itu dengan tujuan mendatangkan lebih baik, dengan tujuan menetapkan lebih baik, bukan untuk pelin-pelan, karena hukum itu berjalan sesuai zaman. Itu yang keempat. Terus yang kelima, ketetapan hukum yang sebelumnya belum ada itu di dalam Al-Quran.
contoh Gusti Allah dawuh fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Kowe nek rabi papat wae iku nek kowe adil. Lah ketetapan hukum Allah memberikan seorang laki-laki untuk dapat menikahi 4 perempuan itu sebenarnya membatasi, bukan memberikan tambahan kauta pada seorang lelaki untuk poligami. Lah niku mergo ning zamane Nabi tiyang niku nikah 12 wedokan, 8 wedokan, 9 wedokan. Jadi ketetapan Gusti Allah untuk nikah 4 itu sebenarnya dibatasi. Terus papat itu aja dibatasi. Terus lah nek beda kali Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi garwane lebih dari 4. Nah, memang ada kekhususan bagi Kanjeng Nabi yang tidak boleh diberlakukan oleh umatnya. Nah, zaman Kanjeng Nabi sebelum ada Gusti Allah dawuh adanya seorang laki-laki diperbolehkan 4, wong iku nikah welasan. Wong iku welasan untung dibatasi 4, ora yo bareng. Seakatan wae kobil tu nikah guna ngono. Aku nikah karo akeh ora wong situ. Dadi niku ketetapan Gusti Allah di dalam Al-Quran kan. Segala apa yang tercantum pada Al-Quran mulai nadhirun, basyirun, terus kisah dan lain sebagainya itu dalam rangka atau dalam tema Gusti Allah adabullahu ala abdi, dalam rangka Gusti Allah mendidik atau memberikan pelajaran adab pada hambanya. Nah, yang zaman saat ini secara perlakuan pada Al-Quran berbeda karena yang zaman-zaman dahulu, karena mereka cara menilai Al-Quran, cara memuliakan Al-Quran juga berbeda. Padahal apapun yang berhubungan dengan Al-Quran mesti jadi mulia. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran maka menjadi mulia. Contoh, Kanjeng Nabi menjadi asyraful mursalin, menjadi nabi sing paling mulia sebab Kanjeng Nabi sing nampa Al-Quran, nabi sing nyampaikan Al-Quran, sehingga Kanjeng Nabi menjadi nabi yang paling mulia. Satu. Yang kedua, Kanjeng Nabi umat Kanjeng Nabi itu menjadi umat yang paling mulia sebab umat Kanjeng Nabi adalah umat yang memahami, mempelajari, menerima apa-apa yang difirmankan oleh Al-Quran, sehingga ibadah yang paling utama bagi umat Kanjeng Nabi adalah membaca Al-Quran, sebagaimana Kanjeng Nabi ngendikan afdalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Sayyidus Suhur, bulan yang paling mulia, pemimpin daripada bulan adalah bulan Ramadan. Bulan di antara bulan Safar, bulan Rajab, bulan yang lain yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena unzila fihil Quran, syahrul Ramadana unzila fihil Quran, sehingga jadi Ramadan adalah bulan di mana di situ diturunkan Al-Quran, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Itu yang ketiga. Yang keempat, malam atau hari-hari yang ada hari yang paling mulia atau malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena Lailatul Qadar di situ diturunkan Al-Quran.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Lailatul Qadr lebih baik atau lebih utama daripada 1000 bulan. Artinya Lailatul Qadr menjadi malam yang paling mulia. Mergi di dalam Lailatul Qadr, di situ diturunkan Al-Qur'an. Terus yang kelima, sedekah yang paling baik adalah mengajari tentang ilmu Al-Qur'an. Sedekah yang paling baik adalah memberikan didikan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Sebagaimana Kanjeng Nabi ngendikan, afdhalus shadaqati anta 'allamal Qur'ana tsumma 'allamah. Sedekah yang baik, paling baik adalah ketika kamu mempelajari Al-Qur'an lantas lantas mengajarkan ilmu Al-Qur'an tersebut. Itu yang kelima. Yang keenam, di antara umatnya Nabi yang paling mulia, umat yang paling mulia adalah umat yang mau atau berkeinginan atau senang dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Di antara kalian yang paling baik adalah orang-orang yang senang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka Al-Qur'an niku dados pedoman untuk supaya kita benar-benar dapat terdidik adab sebagaimana Gusti Allah mendidik kita adab melalui Al-Qur'an. Wa adabana bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bima aujaba alaina. Dan Allah mendidik kita tentang adab-adab melalui Kanjeng Nabi, melalui Kanjeng Rasul. Mergo ngeten, jadi di antara ayat-ayat Gusti Allah itu, ayat-ayat itu dibagi menjadi dua. Satu, ayat Gusti Allah yang ayat Gusti Allah yang bersifat qauliyah atau bersifat firman atau bersifat pangandikan atau ucapan, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah ayat Gusti Allah yang bersifat firman. Yang kedua, ada ayat Gusti Allah yang bersifat kauniyah. Kauniyah itu apapun yang wujud, apapun yang ada pada alam adalah ayat Gusti Allah. Di antara dua ayat Gusti Allah niki ada ayat yang paling mulia. Di antara ayat Gusti Allah ini dua jenis ayat Gusti Allah itu ada ayat yang paling mulia, yaitu ayat yang ada yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kok ngoten? Jadi mergi Kanjeng Nabi itu al-insan, Al-Qur'an fi suratil insan. Jadi Al-Qur'an dalam bentuk manusia di Kanjeng Nabi. Sapangandikane mencerminkan Al-Qur'an, perilakunya mencerminkan Al-Qur'an, akhlaki mencerminkan Al-Qur'an. Maka Kanjeng Nabi dijuluki Al-Qur'an fi suratil insan, Al-Qur'an dalam bentuk manusia. Sebagaimana ning qasidah Burdah dinantikake, wa man ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa ni'matul uzma li muhtadimi. Wahai ayat yang paling mulia bagi orang yang berangan-angan atas ayat tersebut. Jadi Kanjeng Nabi ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung itu Kanjeng Nabi. Maka kita dididik adab melalui akhlak atau adab Kanjeng Nabi sebagai ayat yang paling mulia, ayat atau tanda-tanda kebesaran
putrane Gusti Allah sing paling mulia, yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahu al-minnatu, bagi Allah agung ada puji yang agung bagi Allah. Wa kadzalika bis-sahabati wa tabi'in min ba'dihim min ahli al-adab min al-mu'minin bima ujaba alaina min al-iqtida'i bihim. Dan pada perkara-perkara tentang adab bisa melalui para sahabat dan para tabi'in yang mereka menjadi golongan-golongan ahlul adab. Itulah yang menjadi keagungan, perkara yang agung yang melintasi diri. Dan kathiru adadihi, adab-adab ini ada banyak macamnya. Imam Ghazali hanya menyebutkan sebagai li'alla yatula syarhuhu fayasur fahmuhu, supaya tidak panjang lebar tentang kita sulit untuk dipahami. Ini awal-awal kalau cukup mukaddimah mawon, kalau kita cekap anggone mukaddimah jenenge awal-awal mukaddimah sithik mawon, terus muga-muga istiqomah tak teruse budal ya kapoksa dadi nggih dongake istiqomah dan kapoksa iku rada ora patek ikhlas. Kalau kita sampun awil kula matur dina suratul mustaqim. Assalamualaikum.